Halo Sobat Suhu, welcome, selamat datang, selamat bergabung di webinar Suhu. Wah, senang banget ya kita webinaran lagi nih di kesempatan siang hari ini. Nah, di sini sepertinya teman-teman sudah rame ya, boleh dong diramein kolom chatnya sambil nunggu teman-teman yang lainnya join. Minhu di sini pengen kenal nih teman-teman dari mana aja asalnya. Boleh diramein kolom chatnya ya teman-teman semuanya. Oke, teman-teman buat yang udah join, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya seperti biasa. Tiap bulannya pasti ada webinar menarik nih seputar dunia IT terkhususnya. Nah, kali ini kita bakalan belajar bareng mengenai level up IT project management Anda dengan Agile. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, kalau misalnya di project management itu sebenarnya bisa pakai tools apa aja sih? Dan mungkin kalau yang udah terbiasa pakai tools untuk mengerjakan projectnya, siapa tahu di sini kita bakal dapat insight yang lebih fresh lagi bersama narasumber kita pada siang hari ini. Yuk, ramein kolom chatnya ya teman-teman semuanya. Nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan biar kita saling kenal nih. Biasanya teman-teman yang join di sini rame nih biasanya dari Sabang Merauke sampai Merauke itu ada. Karena biasanya audiens suhu itu nasionalis ya teman-teman. Semuanya ada dari barat, timur, utara. Oke, salam kenal Kak Insanul. Halo, dari Pekanbaru, jauh juga ya di Pulau Sumatera. Halo Kak, salam kenal ya. Nah, buat teman-teman yang saat ini sudah join di webinar suhu, semoga semuanya dalam kondisi dan keadaan sehat ya teman-teman, biar nanti bisa maksimal untuk menyimak paparan materi luar biasa tentunya bersama narasumber suhu pada siang hari ini. Dan semoga juga koneksinya aman, tempatnya kondusif, dan yang lagi live webinar dimanapun kalian berada ya, terkhususnya karena kita ada di prime time jam kerja nih, kalau yang lagi nyambi kerja sebelum kerjaannya lancar, yang masih masuk mungkin live-nya di kampus ya, semangat belajarnya. Dan dilihat-lihat kayaknya di sini juga banyak nih audiens suhu yang masih baru pertama kali join. Salam kenal ya teman-teman yang baru pertama kali join di webinar suhu. Dan yang udah sering join, terima kasih banyak sudah selalu meramaikan webinar-webinar suhu setiap bulannya. Wah, di sini sudah rame nih. Siapa aja coba kita bacain ya sambil menunggu teman-teman yang lain hadir. Ada Kak Andika, salam kenal semua dari Bandung, dari Toraja, dari mana nih? Dari mana lagi nih? Banyak nih dari Denpasar, Bandung lagi, Bogor, Jogja. Halo Bandung. Wah, yang dari Bandung rame banget. Thank you. Oh, oke teman-teman, tanpa berlama-lama ya teman-teman, langsung aja kita masuk ke slide berikutnya nih. Ada apa? Nah, di sini Minhu mau ngasih informasi tentang webinar outline hari ini ya teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, kayaknya dari tadi udah ngobrol terus tapi belum kenalan nih. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya Minhu belum kenalan ke sobat Suhu semuanya. Salam kenal semuanya, nama aku Ruswanti yang biasa disapa Rus atau Minhu seperti itu yang akan membersamai sobat Suhu semuanya dalam webinar hari ini selama 1,5 jam ke depan. Dan untuk webinar outline hari ini nanti kita akan ada paparan presentasi materi, kemudian ada informasi kuis, dan tentu saja kuis ini biasanya ditunggu-tunggu nih untuk webinar tiap bulannya di Suho, karena kuis ini akan berhadiah merchandise menarik bagi dua orang pemenang yang beruntung yang akan kami undi seperti itu. Jadi jangan lewatkan teman-teman untuk join kuisnya ya, dan informasi kuis nanti akan kami bagikan di kolom chat Zoom, dan maksimal pengisian form kuis ini kami tunggu sampai malam ini saja seperti itu teman-teman. Dan informasi pemenangnya nanti akan kami umumkan di Instagram kami yaitu @katasuhukita, dan nanti akan kita lanjutkan juga sesi Q&A buat teman-teman yang ingin berdiskusi langsung dengan narasumber kita hari ini. Nanti kita sediakan untuk forum tanya jawabnya ya teman-teman semua. Dan jangan lupa juga boleh banget ya di take note pertanyaan ataupun yang masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung ke narasumber kita hari ini. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang pengen dapetin informasi sertifikatnya, jangan lupa stay tune sampai akhir karena informasi sertifikat hanya akan dibagikan di forum ini aja seperti itu. Jadi nanti untuk e-sertifikat akan kami kirimkan form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan dibagikan di kolom chat Zoom ya teman-teman. Dan sama untuk maksimal pengisian, kami tunggu sampai malam ini saja seperti itu. Nah, siapa sih pembicaranya hari ini? Dan mungkin buat teman-teman yang udah sering join di webinar IT Suhu, pasti udah nggak asing lagi ya. Dan sepertinya wajahnya juga familiar nih. Jadi nanti untuk yang membersamai teman-teman untuk sesi webinar kita sore hari ini,
akan dibersamai oleh Pak Doni Francisco Sorongan atau yang biasa disapa Pak Doni yang merupakan seorang IT generalis dari Suhu seperti itu. Silakan nanti teman-teman boleh tanya apapun ke Pak Doni ya. Dan nanti juga Pak Doni akan memperkenalkan diri secara singkat setelah sesi ini. Nah, kemudian untuk sekilas informasi Suhu nih teman-teman, buat yang baru kenal, salam kenal. Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting atau yang biasa disebut sebagai PT Kata Suhu kita merupakan perusahaan penyedia layanan jasa, solusi, dan produk inovasi di bidang teknologi informasi yang berkantor pusat di Yogyakarta. Dan selain itu kami juga memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta. Nah, kami berpengalaman kurang lebih 6 tahun dengan 650 klien B2B dan juga B2G di seluruh Indonesia. Dan juga kami tentunya berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam mengembangkan dan memberikan layanan dengan berfokus pada hasil dan juga kepuasan pelanggan. Nah, untuk sekilas profil Suhu di sini untuk bangunan depan Suhu ya, teman-teman. Untuk yang di Yogyakarta, mungkin juga udah familiar dan udah beberapa yang udah main ke Suhu mungkin jangan lupa mampir ya di ke kantor kami, tepatnya alamatnya di Jalan Peranom nomor 15, Patang Puluhan, Biro Brajan Kota Yogyakarta. Dan kebetulan untuk lantai satunya ada coffee shop namanya Medical Living Coffee by Suhu, dan di lantai duanya ada office Suhu seperti itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini domisili di Jogja, sedang di Jogja atau mau liburan ke Jogja, boleh banget mampir ke coffee shop kami di lantai satunya, dan kami juga ada co-livingnya juga, ada penginapan juga, misal mau staycation, boleh banget mampir ke kantor Suhu ya teman-teman semuanya. Dan untuk kantor representatif bisnis kami di Jakarta, ada di Jalan Pengedagan Utara nomor 17, Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kurang lebih itu saja teman-teman untuk informasi sekilas mengenai Suhu ya, sebelum nanti kita lanjut ke sesi paparan. Dan nanti untuk lebih detailnya lagi, biar kita semakin kenal, akan saya informasikan kembali di akhir sesi setelah sesi paparan bersama Pak Doni ya teman-teman. Karena di sini sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Doni selaku narasumber, langsung saja kita panggil ya. Selamat siang Pak Doni. Siang, Mbak Rus. Selamat siang, Sobat Suhu semuanya. Terima Selamat kasih sudah join. siang. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak ya? Sehat-sehat ini, Mbak. Dan tentunya semangat dan antusias untuk membersamai Sobat Suhu ya Pak. Pasti kita selalu siap share ilmu dari Suhu ya. Oke, siap. Baik Pak Doni, langsung saja ya. Waktunya saya serahkan ke Pak Doni. Silahkan Pak Doni. Oke, tidak berlama-lama ya teman-teman ya. Kita langsung mulai. Ya, apakah sudah terlihat screen-nya? Semoga sudah ya. Sudah aman Pak. Ya, oke. Eh, Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Seri kali ini kita akan belajar lagi ya tentang IT Project Management ya. Dengan sudut pandang yang lebih eh, terbaru lagi begitu ya. Jadi kita level up IT Project Management Anda dengan Agile karena memang sekarang eranya Agile ya. Jadi saya yakin teman-teman di developer manapun pasti sudah memang merasakan tuntutan yang cepat, 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 cepat begitu ya. Nah dari situ Agile ini memang eh, metode ini memang muncul karena memang tuntutan yang cepat dan sering berubah ya. Oke, kita coba lihat ya dari slide-nya. Jadi kita coba memahami ya project management di digital era saat ini. Karena kalau yang pernah mengalami di masa-masa sebelumnya, kita memang lebih dominan dengan dokumen gitu ya. Bahkan dulu saya waktu ISO pun ya ISO 9001 itu yang versi 2008 kalau nggak salah ya, itu memang dokumen banget gitu ya. Jadi memang bukti utamanya itu dokumen ya. Tapi akhirnya mereka sudah mulai melihat juga kan bahwa hmm, semuanya itu banyak disimpan dalam soft copy, dalam kolaborasi chat, dalam kolaborasi seperti yang Google Doc yang bisa di apa namanya dikerjakan secara paralel oleh beberapa user begitu ya. Lalu juga apa namanya banyak juga hal-hal yang asetnya bentuknya juga digital gitu ya, sehingga memang akhirnya membuka peluang bahwa oh digital harus dianggap sesuatu yang valid juga sebagai yang legal juga. Misalnya juga kalau kita punya dokumen aslinya itu adalah yang versi soft copy, justru malah nanti yang hard copy-nya adalah kopiannya begitu ya. Jadi misalnya kalau ada dokumen yang ditandatangani dengan digital signature, itu yang lebih sah malah yang itu gitu ya kan, dibanding yang print-printan gitu ya.
Seperti kita transaksi keuangan sekarang, struk udah nggak terlalu penting ya. Kita cukup share aja, apa namanya, kita share aja bukti transfer, bukti apapun gitu ya. Itu udah dianggap sah gitu ya. Nah, itu yang menjadi challenge project management kita, dan aset-aset yang akan dihasilkan dari project dari kita itu sekarang sudah banyak yang bentuknya soft copy gitu ya. Oke, nah tantangannya apa? Sistemnya semakin kompleks. Itu tadi yang saya sampaikan ya. Kita harus punya printout yang valid, ya kan? Printout digitalnya yang valid harus kita jaga. Nah, data elektronik ini kan ngeri-ngeri sedap ya, karena masih volatile ya, masih bisa berubah-ubah gitu ya. Beda kalau hard copy, tentunya lebih yang asli itu akan dijaga oleh pemiliknya, tentunya lebih aman ya. Tapi namanya kalau pemalsuan bisa aja ya dilakukan ya. Tapi intinya kalau elektronik jauh lebih mudah untuk dirubah begitu ya. Sehingga tantangannya lebih banyak ya, kompleksitasnya. Dan juga macam-macam fitur, macam-macam channel itu membuat sistem kita semakin kompleks. Lalu kebutuhan juga cepat sekali berubah ya zaman sekarang ya. Ada muncul teknologi baru ya, misalnya kayak zaman dulu pembayaran pakai QRIS itu masih belum populer. Sekarang termasuk saya lebih senang bayar pakai QRIS gitu ya. Terutama kalau berurusan dengan dana yang dipakai dari perusahaan misalnya begitu. Lebih mudah ya daripada kita harus minta nota-nota misalnya begitu ya ke tempat-tempat yang kita belanjakan. Kalau kita sudah pakai QRIS kan kita tinggal bisa cetak ya untuk buktinya. Jadi contoh itu, tuntutan-tuntutan seperti itu. Sekarang banyak juga yang udah, apalagi tuntutan AI lagi sekarang begitu ya. Banyak sekali kan yang menuntut bahwa chatbotnya harus pakai AI misalnya begitu. Terus ada banyak stakeholder juga ya, tentunya kita kalau ada beberapa perusahaan memang yang langsung eh, di bawah departemen IT-nya, langsung di bawah perusahaan yang sama. Tapi bisa jadi kita kan pakai pihak ketiga ya untuk bekerja sama begitu ya. Misalnya kayak payment gateway itu kita pasti pakai pihak ketiga misalnya begitu. Jadi ada banyak keterlibatan banyak stakeholder di situ. Nah, perubahan paradigma juga ya dari dokumen ke kolaborasi. Jadi yang dulunya lebih strong di dokumen, pokoknya apa-apa via dokumen, via via form yang cetak begitu ya. Sekarang lebih ke kolaborasi ya. Jadi bahkan orang lebih senang membuat otomatisasi begitu ya. Flow flow prosesnya kita pingin lebih otomatisasi gitu ya. Nggak perlu lagi harus cetak. Bahkan kalau bisa eh, sesimpel mungkin lah, langkah sependek mungkin ya, sampai menjadi sebuah apa namanya approval begitu misalnya ya. Oke, dari kontrol ke adaptasi ya. Jadi kita lebih adaptasi ya, tuntutannya memang seperti itu. Bahkan ya ada minusnya juga memang dengan hal-hal seperti ini, karena membutuhkan kecepatan itu. Ya kadang kita harus di luar jam kerja, harus masih mantau gitu ya. Ya tapi memang tuntutan seperti itu. Kalau misalnya kita nggak agile juga, ya kita akan kalah saing begitu ya. Tapi tentunya bisa dibuat dengan lebih bijak begitu ya. Apa namanya, peraturan-peraturan sehingga tetap eh, tetap balance lah ya, dari apa namanya tuntutan yang ada di pekerjaan dan juga apa yang menjadi hak kita juga begitu ya. Kalau nggak kita nggak pernah istirahat juga begitu ya. Nah, intinya adaptasi juga, ada adaptasi dari kita juga begitu ya. Nah, itu semua dimungkinkan dengan peran teknologi yang kolaboratif ya. Contohnya di sini yang nanti akan kita bahas adalah Trello, lalu ada Taiga ini ya, lalu ada Jira. Jira sebenarnya juga satu satu ini ya, satu produk besar ya. Mereka berkolaborasi dengan branding Atlassian ya, Trello dan Jira. Lalu ada Notion juga. Nah, kita pada kali ini akan menggunakan Trello yang masih free tier ya, yang tier gratis, jadi masih ada limitation begitu ya. Dan kalau Taiga ini open source. Nah, nanti jadi kita coba kenalan sama dua tools ini. Oke, Foundation of IT Project Management ya. Jadi IT Project Management adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan spesifik dalam pengembangan atau
pengelolaan sistem, aplikasi atau layanan berbasis TI. Ya, sebenarnya project management kan di semua project tuh ada ya, ada project sipil, ada project lain-lain begitu ya. Tapi kita bicara di sini IT project management ya, sehingga kita bicaranya yang kita buat atau yang kita kerjakan adalah sistem, aplikasi atau layanan berbasis teknologi informasi ya. Oke. Nah, kapan kita bilang project ya? Maksudnya project itu apa sih ya? Yang dinamakan project itu adalah bersifat unik dan memiliki batas waktu. Jadi kalau teman-teman memang tugasnya adalah misalnya kasir begitu ya, pekerjaan kasir tiap hari day to day-nya teman-teman itu bukan project ya kan? Itu bisnis as usual-nya begitu kan ya. Nah, ketika kapan itu akan menjadi project? Ketika misalnya program kasir sudah membutuhkan pakai QRIS tadi misalnya. Nah, di situ ada pekerjaan TIK ya kan? Kita harus merubah, kita harus bekerja sama-sama switching company atau payment gateway misalnya begitu ya. Itulah project ya, disitulah project ya. Makanya dia unik kan. Kita mau ada pengembangan fitur QRIS misalnya gitu. Dan harus memiliki batas waktu. Kalau enggak, kapan akan di launching? Stakeholder nanti nggak akan merasakan manfaatnya begitu kan ya. Kalau misalnya tidak kita eh, kelola ini gitu loh. Oh nanti selesai, nanti itu kapan begitu ya. Nah itu tidak bisa ya. Makanya kita harus bersifat unik dan memiliki batas waktu. Nah, kerap melibatkan perubahan kebutuhan pengguna. Itu tadi ya, ketika orang mulai banyak yang nanya, aduh saya nggak bawa cash, bawanya QRIS, bisanya QRIS, QRIS. Nah, itu kan merupakan tuntutan ya. Sehingga kita, kalau kita sebagai penyedia layanan yang baik, kita pasti mendengarkan feedback dari stakeholder. Stakeholder utamanya adalah klien, ya kan? Nah, klien menuntut ada fitur ini, ada fitur itu. Nah, kita merespon itu dengan inisiatif project ya. Lalu memerlukan kolaborasi multidisiplin ya dari developer, ya dari orang bisnis kan juga harus tahu kan kalau kita konsekuensi bisnisnya apa nih kalau kita misalnya menerapkan fitur ini gitu kan ya. Lalu juga dari Q&A ini masih berhubungan dengan developernya ya. Setelah dari developer ada ada sorry bukan Q&A, QA quality assurance ya. Lalu ada end user itu sendiri ya. Nah, yang baik itu adalah melibatkan end user. Karena kalau misalnya kita membuat program sebagus apa, selengkap apapun, tapi user tidak merasakan membutuhkan, ya akan ditinggalkan juga, gitu kan ya. Mereka kan akan menggunakan produk kita kalau memang merasakan manfaat. Bahkan mereka rela membayar, ya kan? End user kan begitu ya. Lalu rentan terhadap resiko seperti scope creep. Nah, ini pengalaman saya bertahun-tahun menjadi developer, nggak ada yang pernah requirement di awal sampai selesai pas udah gitu ya. Pasti ada aja ya yang oh kurang ini, kurang ini. Ya bisa karena ketidaktahuan user ya kan. Bisa juga karena memang requirement-nya kurang jelas gitu ya. Atau belum dilibatkan user itu. Tahu-tahu pas waktu kita mau implement, kasih ke orangnya, oh enggak, saya butuhnya kayak gini, gini, gini ya, gitu ya. Jadi memang eh, se saya udah bicara dengan beberapa PM yang sesama PM gitu ya, sama pasti masalahnya ya, scope creep gitu ya. Lalu teknologi usang ini nggak bisa kita hindari ya. Ya seperti teman-teman pada titik tertentu meskipun handphonenya masih awet aja begitu ya, pasti tetap dipaksa ganti ya, karena teknologinya udah usang begitu ya. Demikian juga dengan aplikasi yang kita sediakan gitu ya. Oke, lalu dependensi eksternal ya, ya pasti misalnya kayak kita mau ke payment gateway misalnya begitu kan kita ada dependensi di situ ya dengan stakeholder lain. Oke, begitu ya. Jadi project adalah karakteristiknya seperti ini ya. Dia unik dan punya batas waktu itu tadi ya. Karena kalau yang pekerjaan yang job desk kita day to day-nya itu ya bukan project. Oke, apa yang dikelola sih apa yang dalam sebuah project ya? Pertama adalah scope. Nah ya, jadi memang project manager pasti atau ketika kita menerima sebuah project, ya contoh adalah misalnya kita mau ada lelang pekerjaan gitu, pasti kita nanya scope-nya kan, apa aja yang dikerjakan gitu. Sehingga kita dari situ kita bisa mengukur kan, waktu yang dibutuhkan berapa, budget yang dibutuhkan berapa, tenaga ahlinya siapa aja gitu kan.
Lalu ya ini lainnya lainnya setelah pelaksanaan ya. Biasanya kita nanya scope, time, cost ya, yang paling awal ya. Pasti itu kan. Dari situ dan juga biasanya nanti kita sudah mengira-ngira quality mungkin bisa jadi sebagai suatu tuntutan ya kan. Misalnya kayak tender projectnya tuh minta saya ingin programnya itu respon time-nya di bawah 1 detik misalnya begitu ya. Ya kan itu sebuah standar yang dipasang oleh pemberi proyeknya ya, yang pemilik proyeknya gitu ya. Oke, lalu ada resource ya. Dari situ kita kan tahu kan, oh untuk pekerjaan ini saya butuh ahli UI UX ini, ahli big data, ahli AI misalnya begitu ya. Lalu kita harus apa namanya menyiapkan channel komunikasinya ya. Kalau zaman dulu memang kan banyaknya interaksinya fisik ya. Tapi sejak COVID kita terbiasa dengan budaya baru ya kayak gini ya, webinar begitu ya. Itu sebuah komunikasi begitu ya. Lalu risk dan harus kita mitigasi ya. Ya, kita asumsi-asumsi resiko apa aja yang bisa terjadi dan harus kita mitigasi. Sehingga ketika risiko itu muncul, kita tidak panik lagi, tidak kebingungan lagi. Karena kita sudah eh, mengidentifikasi dampaknya seperti apa, mitigasinya seperti apa. Nah, tidak jarang juga membutuhkan procurement ya. Misalnya kita membuat sistem, biasanya manajer juga tanya, "Ah, servernya udah ada nggak?" gitu kan. Oh, belum ada. Oh, berarti harus nyewa cloud atau misalnya pengadaan server, begitu ya. Lalu stakeholder, nah identifikasi kan. Nah, stakeholdernya kan sering, paling gampangnya gini lah, kalau yang namanya punya usaha pasti pingin buat aplikasi dengan biaya semurah-murahnya, fitur selengkap-lengkapnya, begitu kan ya. Nah, tapi kan dari sisi pengembangnya pasti nggak mau seperti itu gitu ya. Atau nanti kalau kita kurang-kurangi fiturnya nggak bermanfaat bagi user begitu ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi sehingga bisa memenuhi ekspektasi dari banyak stakeholder. Nah kalau konflik gimana? Nah kalau konflik utamakan kebutuhan user gitu ya. Karena pada akhirnya apalah produk kita kalau nggak ada usernya ya kan? Gitu ya. Oh ya, ini kita tadi sepakat kalau mau sambil bertanya langsung aja ya teman-teman ya. Coba saya cek kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya. Oke, nanti mungkin moderator bisa remind saya ya kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menyampaikan hasil yang sesuai tujuan bisnis atau yang scope tadi, target tadi. Kita harus bisa eh, si project manager tuh harus bisa memastikan yang menjadi scope, yang menjadi goals-nya itu tercapai semua ya. Dan tercapai dengan gimana? Dengan efisiensi gitu kan. Ya bisa aja tercapai, tapi kita boros, proyeknya rugi, ya, Pak. Itu nggak berhasil kita ya. Nah, terus kita mengelola ekspektasi stakeholder tadi ya. Tadi saya sudah kasih clue-nya ya, ketika apa namanya ada konflik, ya utamakan user. Ya, tapi kita juga harus ngitung-ngitung kan. Kalau kita nurutin maunya user semua juga, apa namanya, kita boncos bisa istilahnya begitu ya. Nah, eh, makanya kita juga mungkin pinter-pinter kita buat tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kita buat roadmap gitu ya. Nah, PM juga kadang bikin gitu ya, roadmap. Eh, budget segini, waktu segini kita ini dulu deh. Istilahnya MVP-nya ya, most valuable produknya dulu gitu ya. Contohnya kayak Gojek. Gojek dulu kan cuman eh, kayak operator aja dia. Jadi dia punya nomornya ojek-ojek pangkalan gitu ya. Nah, Gojeknya itu cuman kalau ada orang ngubungi Gojek, saya mau ke sini gitu kan. Dari titik jemputnya sini. Nah, dia akan ngubungi ojek pangkalannya kan. Ada yang mau ke sini, dari sini jemputnya di sini gitu ya. Eh, tujuannya sini gitu ya. Nah, itu nanti ada yang ngambil misalnya begitu, ya udah. Tapi sekarang kita lihat ya, dia udah bisa bayar macam-macam, bayar tagihan listrik, bayar tagihan apa namanya IndiHome misalnya begitu ya. Nah, kita bisa buat seperti itu juga ya, ketika skopnya terlalu besar gitu ya, dan dana tidak ada dan waktu tidak ada misalnya begitu.
Oke, lalu menjamin proyek berjalan dengan sesuai dengan anggaran itu tadi kan. Ya sukses sukses selesai selesai tapi boncos nggak kita gitu ya. Atau waktunya eh, sudah nggak relevan lagi nggak? Nanti kita targetnya bulan Juni harus sudah launching karena memang di bulan itu ada banyak pembayaran misalnya begitu. Tapi belum siap itu kan juga tidak bisa dibilang berhasil ya proyeknya. Lalu, nah ini ya, kuncinya Agile ini kan adaptif itu tadi ya. Jadi kita harus bisa mempunyai cara yang Agile itu tadi ya, lincah dan adaptif ya. Oke, framework versus metodologi. Framework itu apa? Framework itu adalah struktur kerja umum, contohnya Scrum, Kanban, Kanban ya. Kalau metodologi itu apa? Metodologinya adalah cara kerja sistematis yang lebih formal. Seperti PMBOK. Kalau yang tradisional namanya project manajemennya ini kan waterfall ya. Nah, dan ini ada yang agile. Nah, kombinasi keduanya sering diterapkan secara tailor-made. Nah, itu tadi ya, tidak ada yang paling benar gitu ya. Ini saya juga cuma ngasih frameworknya seperti apa, metodologinya seperti apa. Nanti teman-teman nggak harus begitu gitu ya. Tapi esensinya adalah kita tuh adaptif, agile, dan bekerja cepat gitu ya. Esensinya itu gitu ya. Bahkan toolsnya pun juga beda-beda ya. Mereka ngaku ini agile project management tools, tapi nanti isinya ada beda-bedanya dikit ya. Nggak sama 100% gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi tidak ada yang paling benar di sini gitu ya. Dan yang penting kita punya panduan ya, punya tata kelola framework gitu ya. Lalu kita punya metodologi gitu ya. Oke, ya, contoh ya konsep project management yang tradisional ya, pendekatannya linear ya. Jadi apa namanya harus satu tahap selesai dulu baru tahap selanjutnya. Makanya dibilangnya waterfall gitu ya. Eh, Kalau air kan udah hukum alamnya nggak naik ya gitu ya, pasti turun ya. Jadi dari initiation udah planning nggak boleh ke initiation lagi. Idealnya begitu kalau waterfall gitu ya. Karena dia harus ini initiationnya harus selesai 100% baru boleh ke planning gitu. Dan selanjutnya ya. Closing. Nanti kalau udah closing, kalau ada perbaikan, mulai lagi dari initiation lagi begitu ya. Tapi dia time span-nya cukup lama gitu ya. Nah, karakteristiknya berarti perencanaan awal harus sangat detail ya kan. Perubahan sulit diterapkan di tengah proyek ya kan. Cocok untuk proyek yang predictable ya. Contoh alat bantunya Microsoft Project, Excel, Gantt chart ya. Nah, sekarang yang contoh penerapannya ya, yang proyek yang stabil dan terdefinisi dengan jelas. Nah, contohnya implementasi jaringan komputer di 500 cabang. Nah, ini kan teman-teman memang harus asesmen dulu kan di awal kan. Harus asesmen dulu. Eh, yang perlu gedungnya kayak gimana? Kita lihat blueprintnya. Oh, yang perlu kita ganti itu, yang perlu kita install tuh di ruangan ini. Nanti kita lewat jalur-jalur ini gitu ya. Kita narik harus di sini kita narik 10 kabel. Nah, bayangkan, bayangkan kalau ternyata narik 10 kabel atau terus nanti kita udah naruh titiknya munculnya di lantai sini begitu ya. Ternyata oh sini nggak ada komputer gitu kan. Ah, repot kan? Kita udah bobok-bobok mungkin udah nyemen-nyemen, udah narik kabel, naruh di bawah keramik misalnya begitu. Nah, itu kan bahaya ya. Makanya kalau yang proyek-proyek seperti ini memang harus desain harus sudah dari awal udah clear gitu ya. Kita udah menentukan ruang ini untuk lab gitu kan. Nanti posisinya begini gitu ya. Nah, itu harus sudah clear di awal ya. Jadi tidak banyak perubahan. Bahaya banget ya karena nanti akan kerja dua kali ya. Kita kerja dua kali harus narik kabelnya, harus bobok lagi gitu ya. Biaya, waktu dan tenaga terbuang pasti ya. Nah, urutan logis itu tadi ya, survei atau assessment, baru kita buat perancangan misalnya begitu ya. Ini kurang ya, harusnya buat perancangan, baru kita pengadaan, instalasi, pengujian, serah terima, ya kan? Jadi dokumentasinya tuh di awal tuh sangat penting ya. Survei dan planning itu jadi penting sekali. Karena akan menentukan jumlah komputer yang dibeli, panjang kabel yang dibeli, misalnya begitu ya. Nah, ini dokumentasi dan perencanaan awal di awal sangat penting ya. Dependensi antar tahap sangat tinggi ya, itu tadi ya.
si pengadaan nunggu selesai survei dan perencanaan gitu kan. Instalasi baru bisa jalan kalau barangnya udah ada gitu ya. Kalau barangnya udah ada bisa kita uji ya. Diuji sudah sesuai, kita serah terima, project selesai. Oke. Ini ada pertanyaan kah? Oh, ini ada pertanyaan ya. Kalau kami pakai Open Project untuk project management, cuma masih harus ekspor fungsinya dan versi berbayarnya. Oh, nggak masalah Pak Egi ya. Sekali lagi, tidak ada tools yang paling benar dan tools yang paling bagus. Kalau yang berbayar itu memang lebih elegan ya, integrasinya lebih bagus, fiturnya lebih kaya gitu ya. Tapi sebenarnya Open Project pun, Taiga pun bisa. No problem harusnya Pak. Selama kita bisa menguasai dan menyesuaikan gitu ya. Ya fiturnya seperti ini, ya kita sesuaikan ya. Ya, nanti kalau misalnya sudah memang di level bahwa kita sudah ngerasa, wah ini kurang nih. Ya mungkin sudah wajar ya kita pakai yang berbayar. Begitu ya Pak Egi ya. Lalu dari Pak Alfian Anwar, apa perbedaan antara Agile dan metodologi manajemen proyek lainnya seperti waterfall? Oke, itu nanti akan terjawab di slide selanjutnya ya Pak ya. Oke, bagaimana cara memastikan komunikasi yang efektif dalam tim Agile terutama dalam lingkungan kerja jarak jauh? Oke, yang jelas memang tools-tools ini Pak, salah satu jawabannya ya. Makanya nanti kita coba explore. Jadi ada tools untuk collaboration dan communication, Pak ya. Communication mungkin yang populer kalau di dunia Agile itu Slack mungkin, Pak ya. Eh, Dia memang lebih rich feature dan eh, pengarsipannya lebih bagus, Pak ya. Pengarsipan, integrasi, otomatisasi ya, scheduling itu lebih bagus dengan Slack ya. Kalau yang kayak WhatsApp dan Telegram itu kan kayak murni cuman untuk komunikasi aja ya Pak ya. Kalau itu bisa lebih kayak pengaturan channel, kalau pakai Slack ya pengaturan channel, otomatisasi, integrasi dengan tools-tools CI/CD, DevOps gitu bisa Pak. Oke, nomor tiga, bagaimana cara mengelola perubahan yang cepat dalam kesehatan proyek saat agile. Nah, ini Pak, ini memang apa namanya eh akan dijelaskan juga dan apa namanya intinya semua tuh ada lebih kurangnya Pak ya gitu ya. Jadi nanti saya akan secara fair menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari agile juga begitu ya. Gitu Pak Alfian ya. Kita tunggu di slide selanjutnya ya Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah ya. Oke. Nah, sekarang yang konsep agile ya, dia iteratif. Jadi dia tuh apa namanya iterasinya itu singkat. Makanya ada istilah sprint ya kan. Nah ini kan iterasinya pendek sprint. Harapannya supaya kita tuh dalam satu iterasi itu sudah punya incremental atau sudah punya hasil, ya kan? Kalau misalnya kita dikasih waktu development 6 bulan misalnya begitu ya. Kalau pakai waterfall gitu ya. Nah, eh, agak sulit kan kita ngontrol bahwa ini tuh udah berapa persen begitu kan. Banyak yang nanti baru ngebut di 1 bulan terakhir begitu ya. 5 bulannya nggak tahu ngapain gitu ya. Nah, jadi kan kita ada risk kan, eh nggak bentuk kontrak dengan klien seperti itu. Oke, nanti saya jawab Pak Istan ya. Itu ya, jadi kita agak sulit mengontrol kalau terlalu lama waktu kan. Kita jujur-jujur aja lah ya kan. Kadang kita SKS sistem kebut semalaman juga begitu ya, gitu kan. Jadi Agile makanya dia punya pendekatannya beda gitu kan ya. Jadi makanya agak agak memang exhausted juga kita kalau agile. Sprint namanya, burning. Bayangkan kalau kita lari terus ya, sprint terus ya kan. Jadi makanya yang menerapkan agile itu udah biasa dengan istilah daily stand up gitu ya. Setiap hari ya, setiap hari kita harus punya target, kita punya incremental, punya hasil gitu ya. Oke. Jadi manifestonya individual dan interaktor are over process dan tool. Jadi interaksi itu lebih daripada eh, prosesnya, proses development. Nah, tapi nggak ada interaksi dan individunya tidak punya peran itu nggak bekerja. Jadi nggak work gitu ya. Ya kan working software over comprehensive documentation. Jadi mereka lebih mengutamakan pokoknya software itu berjalan, ya kan, daripada dokumen yang komprehensif yang lengkap gitu. Ya ini bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan kan.
Jadi kita painful di belakang nanti untuk dokumennya. Gitu ya. Customer collaboration over contract negotiation. Jadi kita misalnya kayak ada perubahan-perubahan selama memang bisa di manage, masih masih make sense, dan kita melibatkan customer supaya apa? Jadi dari awal tuh kita udah nggak salah langkah. Ketika customer kita libatkan, ya kan? Dia dari awal udah bilang bukan kayak gitu yang saya mau gitu kan. Nah kita langsung bisa mengarahkan ke yang benar lagi gitu ya. Daripada nanti udah jadi, terus kontraknya dinego, misalnya begitu ya. Oh ini mayor ini ya kita harus bikin lagi gitu kan. Seperti itu ya. Responding to change over following a plan. Nah, jadi ya jadi bisa ada kalau pemikiran negatif, berarti percuma dong buat rencana begitu ya. Orang nanti harus eh, bisa berubah juga gitu ya. Nah ya nggak seperti itu. Makanya paling nggak PM itu kan juga punya pengalaman ya bahwa paling variasinya jauh-jauh semana sih gitu ya. Kecuali memang kalau major banget, nah dia pasti akan bersuara ya PM. Oh, kalau ini major banget gitu, ini fundamental banget misalnya begitu. Tapi kalau cuman kayak nambah satu kolom lagi gitu kan harusnya ya oke lah. Padahal kolom itu sebenarnya penting misalnya gitu kan bagi user bilang, saya pakai banget kolom ini nih untuk analisis data saya misalnya begitu ya. Itu ya kita respon dong perubahannya. Pada yang umum adalah Scrum dan Kanban ya. Prinsip yang penting adalah itu tadi ya, iterasinya pendek. Tujuannya setiap iterasi itu kita punya incremental, kita punya hasil. Lalu ya ini tadi karena pendek, jadi kita tiap hari itu kolaborasi gitu ya. Nah terus juga ini feedback, kita libatkan customer ya kan. Customer nanti ngelihat, oh ya benar, udah gitu. Nah backlog ini berarti tas-tas yang kita udah identifikasi dan nanti akan kita kelola. Jadi nanti PM biasanya bikin dulu semua backlognya, apa yang akan kita kerjakan semua. Nanti dia tinggal milih ini mau ditaruh di sprint kapan gitu ya. Nah, itu jadi sangat krusial ya PM di situ perannya. Oke, contoh agile-nya ya, ini penjabakan dinamika bertahap, misalnya pengembangan aplikasi mobile untuk layanan kesehatan masyarakat. Ini kebutuhan pengguna sering berkembang ya, dan fiturnya bertahap. Jadi memang dia selalu punya versioning gitu ya. Jadi dia pokoknya eh, dirilis dulu gitu ya, baru kita lihat gitu ya, dirilis dulu kita lihat gitu ya. Makanya diperlukan feedback ya. Lalu mengapa agile? Nah, fokus pada minimum valuable atau viable produk gitu ya. Jadi yang tadi saya ceritakan analogi Gojek tadi itu ya. Jadi kita fokus itu dulu. Nanti udah jalan fitur utama, oke kita expand. Fiturnya udah stabil, apalagi fitur udah stabil kan enak kalau kita mau penambahan fitur ya. Nah, iterasinya cepat dan feedback loop untuk peningkatan fiturnya itu tadi ya, yang utama udah jalan, kita apa namanya dapat feedback dan kita bisa meningkatkan fitur. Kemampuan menyesuaikan prioritas backlog. Nah, itu tadi yang tadi saya sampaikan juga ya, pentingnya CPM ini eh, memprioritaskan mana nih yang dari backlog yang mau kita bawa ke sprint yang kita kerjain. Nah, gitu ya. Makanya harusnya PM itu dibayar mahal ya. Dan memang sebenarnya kalau aturannya PM tuh berapa persen dia dapat ya. Karena dia dirijennya projectnya begitu ya. Ya, tapi di satu sisi ya beban utama di dia, kegagalan project ya ada di dia begitu ya. Makanya yang paling sering ditekan PM ya. Oke, tradisional versus agile project management ya. Nah, secara perencanaan tradisional detail di awal. Kalau agile iteratif dan revisi terus-menerus. Secara proses linear dan sekuensial itu tadi ya dari planning, dari requirement gathering harus sampai final, turun ke planning ya. Itu harus sampai final dan seterusnya. Kalau ini agak agak bebas ya, PM-nya menentukan kita yang ini dulu gitu ya. Baru nanti dia iteratif dengan cepat ya dan menghasilkan sebuah incremental gitu ya. Keluaran kalau sudah nggak ada masalah ya udah berarti kita bisa ngerjain hal lain gitu. Tapi kalau masih ada masalah kita selesaikan dulu gitu. Supaya kita punya produk minimum tadi ya. Perubahannya kalau tradisional nggak fleksibel ya. Kalau yang ini fleksibel dan responsif. Dokumentasinya ini sangat lengkap di awal. Dia malah strong strong dokumen ya. Strongly dokumen dia. Strongly documented.
Kalau ini cukup dan konteksnya aja, konteks yang paling utama. Makanya kan sering ngomong konteksnya gimana nih gitu ya. Keterlibatan penggunanya terbatas. Itu tadi kadang kita pokoknya 6 bulan ya. Paling nanti sebulan sebelum mungkin user nanya, udah sampai mana Pak? Waduh, masih masih baru kerjain ini Pak. Wah, kan nggak enak banget kita ya. Lalu kalau ini intensif ya. Bahkan setiap nanti kita ada sprint review bisa melibatkan pengguna ya. Toolnya ini GAN sama work breakdown structure ya ini ya untuk mecah pekerjaan. Kalau ini modelnya pakai board, boardnya bisa Kanban dan Scrum, bisa dua-duanya. Lalu kita ada backlog itu tadi ya. Apa yang mau kita kerjain kita masukin backlog semua. Cocok untuk proyek yang stabil kalau tradisional, agile untuk proyek yang dinamis ya dan cepat berubah. Nah ini kira-kira kalau secara gambarnya begini, gitu ya. Oke, terus kalau yang ini, nah di backlog kita eh, masukkan jadi kita analyze, kita masukkan dalam sprint, kita desain, kita kerjakan, kita tes, kita deploy. Ya. Ini nanti ada satu incremental ya. Deploy itu kan udah satu incremental. Oke, nah ini kalau WBS ya, work breakdown structure. Ini yang waterfall ya. Nah, ini perencanaan website X. Ini kumpulin informasi, rekomendasi wawancara, kita punya dokumen ya. Kita buat ini, kita buat rancangan ya. Kita implementasikan ya. Gitu ya. Kalau agile, fast, flexible, and adaptif ya. Nah, mengedepankan individu dan interaksinya itu tadi sudah ya tadi. Ini sudah tadi ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya adalah kepuasan konsumen ya. Terus kita terbuka dengan perubahan ya. Jadi kita nggak alergi banget dengan perubahan. Selama masih manageable ya kita terima demi kepuasan customer ya. Merilis software dengan rutin ya. Nah, itu tadi incrementalnya minimal ikut sprint kan. Satu sprint selesai berarti kita ada incremental. Sprint paling cepat seminggu ya. SS-nya maksudnya, sorry, SS-nya maksudnya Pak, Pak atau Ibu ini Zuriati. Sambil saya coba jawab punyanya Pak Nanang ya pertanyaan. Apa keuntungan utama dari metodologi Agile dalam pengembangan produk lunak? Ya lebih ini Pak ya, lebih fleksibel, lebih lebih adaptif dan minimal kita punya MVP gitu ya. Keuntungannya ya. Apa yang menjadi fokus utama? Ini yang fokus utama ya, manifestonya kepuasan konsumen ya, terbuka dengan perubahan. Lalu apa gaya manajemen proyek yang paling populer untuk menggunakan metode Agile ya? Metodenya udah Agile Pak ya, dan caranya ya memang dengan paling mudah ya Scrum ya kalau Agile itu ya, yang akan kita bahas eh, setelah ini. Oh, screenshotnya maksudnya. Oh, ini mungkin pertanyaan dengan untuk yang lain ya. Oh, yang diupload. Oh, sorry. Oke. Nah, metode paling efisien dan efektif menyampaikan informasi di tim adalah secara empat mata. Ya, kadang misalnya kita kalau mau detailing pekerjaan ya. Jadi kan nanti ada satu individu yang ditunjuk ya untuk mengerjakan satu task. Itu nanti kadang kita one on one biasanya yang ngerjainnya ya. Entah dari senior programmer, dari PM-nya itu bisa melakukan itu ya. Nah, yang jadi tolak ukur adalah software yang berfungsi dengan baik ya. Kalau proyek yang sukses adalah yang berfungsi dengan baik dengan juga tidak mengesampingkan waktu, biaya, ya kan? Agile mendukung pengembangan yang berkelanjutan sehingga semua pihak harus menjaga pace yang sama ya. Memang ya itu harus harus seirama ya. Jadi memang pace-nya memang agak agresif ya, lincah gitu ya. Aspek teknis dan desain bagus bisa meningkatkan kelincahan ya. Jadi kalau kita strongly punya kuat secara teknis dan jago dalam desain itu pasti kita lebih cepat ya. Ya ibaratnya kayak programmer senior kalau disuruh bikin website atau dibikin UI UX, kalau newbie newbie mungkin 3 hari, mereka mungkin setengah hari kan gitu ya.
Tim yang mandiri akan menghasilkan hasil yang kemudian sebenarnya. Itu tadi ya, tim yang mandiri biasanya kan mereka karena punya skill ya, punya skill sehingga dia pasti agile juga, ya kan? Dan mereka selalu mencari peluang untuk improvement dari yang tadinya 1 hari jadi setengah hari gitu ya, setengah hari jadi 3 jam misalnya begitu ya. Dan itu memungkinkan ya, karena mereka akhirnya sudah menemukan patternnya, menemukan toolsnya kan. Apalagi sekarang ada ChatGPT gitu kan ya, harusnya bisa lebih cepat. Oke, lanjut ya. Tujuannya adalah high value ya. Cost controlnya juga produknya berkualitas tinggi, fleksibel tapi tetap kita manage risknya dan kita selalu berkolaborasi ya karena rutin ya, daily kita ketemunya ya. Terus semua itu yang dikasih tugas itu karena tugasnya kan nanti granular ya, sangat spesifik, sangat kecil sehingga dia ditunjuk ke satu orang begitu ya. Dia bisa mengorganize untuk tasnya dia di satu sisi juga secara eh, apa namanya? Secara keseluruhan itu akan menjadi sebuah solusi bagi tim. Ya, lanjut kelebihannya ya ini kualitasnya software lebih baik, konsumen puas dan merasa lebih dihargai. Fleksibelnya tinggi, tapi bukan fleksibel berarti chaos ya, tapi kita lebih ke adaptif gitu. Nah, softwarenya cepat selesai karena ya kita sprint ya. Nah, kekurangannya ya produk akhir bisa jadi kurang jelas ya, tapi harusnya yang nggak jauh-jauh banget lah ya. Kalau kita mau bikin e-commerce ya tetap e-commerce begitu ya. Cuman mungkin eh, agak beda dari yang dibayangkan di awal begitu ya. Dan ini bergantung pada komitmen tim yang tinggi untuk melakukan sprint, menjalankan sprint gitu ya, menjalankan Scrum gitu ya. Terus dokumentasinya bisa jadi kurang lengkap, biasanya nanti di belakang baru kita lengkapin. Tapi harusnya nggak usah khawatir juga sekarang. Template-template udah banyak banget kok. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu gitu ya. Oke, Scrum adalah kerangka kerja ringan yang membantu tim dan organisasi untuk menghasilkan nilai melalui solusi adaptif untuk masalah yang kompleksnya. Jadi membutuhkan Scrum Master ya. Jadi untuk memastikan bahwa Scrum-nya berjalan gitu ya. Tapi ya biasanya kalau secara awareness tim itu sudah baik, ya nggak secara definitif, spesifik dan formal ada gitu ya. Nah, di sini ada product owner menguruskan perjalanan masalah yang kompleks ke dalam produk backlog. Jadi nanti ada produk backlog itu yang keseluruhan produknya. Nah, itu Scrum Team menggagas sebagian pekerjaan yang dipilih ya. Nah, ini dari yang banyak ini produk backlog ini dimasukkan ke dalam sprint ya. Yang mana yang akan dikerjakan dan ekspektasinya sprint itu harus selesai ya. Jadi apa yang sudah kita masukkan dalam satu sprint itu harus selesai. Jadi kalau enggak ya gagal sprintnya. Kalau selalu kita berarti kalau nggak selesai sizingnya kita nggak masih nggak tepat, ya kan? Karena memang ekspektasinya tuh harus selesai satu sprint. Yang kita masukkan dalam sprint itu harus selesai. Jadi memang PM-nya harus benar-benar ngukur ya bahwa ini make sense untuk satu sprint. Nah, satu sprint kan ada yang menganut 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan gitu ya. Sorry, sebentar. Oh, sorry, sorry. Sorry, kabel headset saya ketarik. Oke, Scrum Team membantu para pemangku kepentingan memeriksa hasil dan menyesuaikan untuk sprint berikutnya, gitu ya. Jadi nanti ada Scrum Team, ada developer di situ ya, ada bisa jadi ada customer ya. Jadi memeriksa hasil ya kan. Jadi udah dianggap direview bahwa oke ini bisa kita selesaikan sprintnya, valid udah kita selesaikan, udah kita close, lalu kita
lanjut ke backlog lainnya. Gitu ya. Terus teorinya, ya ini berdasarkan lane ya. Jadi yang paling penting ya, yang di apa namanya, diutamakan dan mengurangi pemborosan. Intinya fokus pada hal yang utama, yang penting ya. Oke, jadi ada ilustrasinya begini ya. Ya, jadi nanti kita ada short sprint ya, 2 sampai 4 minggu ya. 1 minggu terlalu pendek memang. Terus di sini nanti kita punya hasil. Misalnya kalau baru login dan registrasi nggak apa-apa gitu ya. Tapi udah ada progres kan gitu ya. Di sini baru mungkin nanti login dengan Google, lalu masang multi-factor authentication. Nah, di sini di sprint review akan dilihat kan, ini diterima nggak, ya kan? Baru ada juga agenda namanya retrospektif. Kita ngelihat kalau misalnya eh, yang kemarin nggak selesai ya kita lihat, oh ternyata kebanyakan nih, satu sprint kita misalnya gitu. 2 minggu nggak cukup untuk pekerjaan-pekerjaan yang model gini. Nah, itu kita lakukan di retrospektif. Kalau sudah selesai, kita ngelihat peluang lagi, eh, bisa nggak lebih cepat. Nah, begitu ya. Oke, nah ini eventnya ada sprintnya itu sendiri ya, yang selama 2 bulan berjalan, selama 2 minggu berjalan. Lalu sebelumnya kita melakukan sprint planning kan, apa yang mau kita ambil ya dari backlognya. Baru setiap hari kita eh, melakukan update lah gitu ya. Nanti masing-masing menyampaikan hasil pekerjaannya ya, yang sudah ditugaskan sudah sampai mana, kendalanya apa gitu. Setelah itu sudah mendekati misalnya udah 2 minggu gitu, muncul agenda sprint review ya. Kita review mana yang udah dikerjain udah selesai, ya dilihat kan. Oh ya ini udah oke ya, kita tutup. Berarti kita anggap done gitu ya kerjaannya gitu ya. Nah setelah itu kita melakukan retrospektif ya. Ya tadi kalau misalnya ada yang belum selesai, apa sih masalahnya? Tapi kalau misalnya selesai, ada nggak masih bisa kita improve lagi gitu. Oke, jadi ada batasan waktu time box ya. Jadi itu sudah kita tentukan ya, yang apa namanya, yang mau kita kerjakan ya. Maka dengan itu kita harus komitmen bahwa yang sudah kita pilih itu ya memang sudah kita ukur bisa selesai gitu ya. Oke, perubahan di tengah proyek sebesar apa, toleransi perubahan dalam Agile, Pak. Tentunya tidak semua perubahan dapat langsung diterima. Ya betul Pak, Pak Raka ya. Jadi memang ini PM yang bisa eh, mengukur juga. Kadang kalau misalnya dia nggak sanggup, dia bisa manggil senior programmer gitu kan. Dia bilang, mintanya kayak gini gitu kan. Kalau aku ngertinya ini berat nih, butuh waktu lama. Belum tentu Pak. Bisa jadi nanti seniornya bilang, wah ada kok Pak, tools open source-nya Pak. Tinggal pakai kita, misalnya begitu. Ini open source, bisa kita. Kan bisa jadi begitu Pak Raka. Jadi eh, tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Jadi itulah makanya butuhnya ada senior ya yang bisa ngeriset bahwa ada tools-tools. Ya contoh lah kayak kita dulu belum kenal WordPress gitu ya. WordPress pas mau buat web kan kita from scratch. Tapi begitu ada WordPress kan cepet banget kan Pak. Ya kendala terus ada isu security. Sebenarnya kalau kita rajin patch dan juga tidak terlalu maksudnya menggunakan kaidah-kaidah keamanan, harusnya tetap aman pakai WordPress gitu kan ya. Saya lihat banyak perusahaan besar, kampus-kampus besar juga pakai WordPress sih. Selama dilakukan dengan baik, tidak ada masalah. Nah, itu kan bisa membuat cepat pekerjaan, Pak. Banyak, banyak tools. Jadi, apa namanya, kalau project manajernya bisa mengukur bahwa ini hanya masalah belum belum punya toolsnya, nah, itu masih bisa ya. Tapi kalau memang berubah dari membuat apa namanya e-commerce menjadi program misalnya stok stok yang belum ada stok ya, e-commerce-nya misalnya awalnya kita pikir cuman ini aja ya, cuman
marketplace yang biasa aja gitu ya. Tapi ternyata harus ada bikin sistem stok, ya itu lain cerita gitu ya. Izin Pak, mau tanya apa benar metode jual bertentangan dengan peraturan umum tentang pengadaan jasa perlunak sebagai penegakan dan klien dan apakah tersebut berupa sama apa jelas? Enggak juga sih sebenarnya kan kalau dalam pengadaan Pak Ahmad Amri ya, kalau dalam pengadaan ini Pak, pengadaan barang kan yang penting deliverable outputnya kan Pak. Outputnya asal kita bisa menjawab, dimintanya sistem e-commerce atau analisis big data gitu misalnya, itu kan hanya proses mencapai ke sananya dengan waterfall atau dengan agile. Selama deliverable-nya, outputnya itu sesuai dengan yang diminta dalam project, scope of project-nya, tidak ada masalah Pak harusnya. Ya kalau misalnya eh, justru malah lebih enak kan kita sudah punya outputnya ini, ya kan? Ya kita fair-fair aja ya. Kalau di organisasi pemerintah, mereka kan sudah menentukan KAK-nya begitu ya, kerangkaian kerjanya. Kalau kita menjawab itu selesai harusnya, Pak. Masalah ternyata itu belum menjawab kebutuhan dinas tertentu, itu malah justru yang buat KAK-nya yang salah, Pak. Kalau menurut saya ya, gitu. Gitu Pak Ahmad Amri ya. Oke, tadi Pak Doni menjelaskan tentang permukaan ban. Apakah Pak Doni menjelaskan peran masing-masing anggota di dalam permukaan? Kalau Kanban itu lebih ke ininya kan Pak ya, ke visualisasi metodenya aja ya. Metodenya lebih ke metodenya ya. Kalau Kanban yang murni itu sebenarnya sangat-sangat simpel Pak. Jadi pokoknya cuma ada swim line to do, in progress, dan begitu kan. Pokoknya ketika dia itu masih masuk to do list ya taruhlah di to do, ya kan? Nah, ketika kita apa namanya sedang dikerjakan, ya taruhlah di progress, ya kan? Lalu kalau misalnya kita selesai, ya taruhlah di done. Nah, sayangnya kalau nggak dibungkus lagi sama Scrum, ya kan? Kita mau nariknya kan bebas, Pak, ya kan? Mau narik dari to do ke progress kapan terserah saya gitu kan? Mau narik dari progress ke done kapan terserah saya. Kalau nggak dibungkus sama sprint, seperti itu kan? Makanya Kanban yang bagus dibungkus sama sprint lagi, Pak. Gitu ya. Dibungkus sama sprint lagi supaya ada time box-nya gitu ya. Kapan selesainya gitu. Nah, enaknya sprint dia sudah enaknya kalau kita pakai Scrum, dia sudah membungkus itu dengan sprint gitu, Pak. Jadi Kanban-nya pun sudah punya time box. Gitu kira-kira Pak Alfian. Dan Pak Ahmad Amri, semoga menjawab nggih. Oke, Pak Alfian. Oke, Pak Ahmad Amri tadi yang tentang pengadaan apakah menjawab, Pak? Oke, kita tunggu ya. Oke, sambil nunggu kita lanjut lagi ya. Ya, sprint itu adalah yang itu tadi ya, time box-nya itu. Si sprint ini yang membungkus dengan time box-nya. Gitu ya. Jadi ini dari Scrum itu ya sprint ini ya. Jadi yang dia 2 minggu per 2 minggu dan ini dia time box ya. Ini yang membuat dia beda sama Kanban murni gitu ya. Jadi kita akan memprioritaskan product owner akan memprioritaskan user story mana yang masuk dalam ini ya. Bisa dibilang ya dia sama PM ya. Ya product owner kadang PM juga misalnya begitu ya, diwakili oleh PM. The team commits to maneuver. Jadi tim harus komit ya bahwa pekerjaan ini harus selesai di sprint ini. Kalau nggak percuma kalau kita buat 10 selesai cuma satu, sprint besok punya tanggungan 9. Ya jadi nggak bermakna gitu ya. Makanya semua harus komitmen ini kalau udah jadi sprint ini selesai gitu ya. Terus nah ini ya bisa dari ini sprint yang sebulan ya. Ini produk backlog ditaruh di sprint backlog ya. eh, Baru dikerjakan dalam sprint, ya kan? Bisa maksimal 30 hari. Nah, setiap hari daily kita ini update, ya. Jadilah incrementalnya, ya. Oke? Nah, hal penting tidak ada perubahan lainnya yang membahayakan sprint goal, ya. Kalau perubahannya misalnya tiba-tiba, ayo sekarang kita nggarap
apa tadi stok misalnya gitu. Wah, itu kan langsung sprintnya langsung gagal ya. Mungkin kalau garapnya kecil nggak apa-apa ya. Misalnya kita gagap kita nambahin MFA-nya sekarang yuk, multi-factor authentication masih ada sisa waktu misalnya gitu ya. Oke, kualitas tidak boleh menurun, terus produk backlog disempurnakan sesuai kebutuhan. Cakupan dapat diklarifikasi dan dinegosiasikan dengan produk owner ya. Kalau ada, karena ada temuan baru ya, misalnya ternyata, oh Google sekarang cara autentikasinya beda, kami harus riset dulu misalnya begitu. Itu nggak apa-apa ya. Nah, sprint planning adalah jadi misalnya kalau kita ada sprint 1 bulan, kita orang-orang yang memasukkan dari produk backlog menjadi sprint backlog itu ya harus menentukan ya. Produk owner akan bagaimana juga untuk memaksimalkan nilai produk dipasarkan. Jadi akan memperkirakan produk backlog mana yang akan masuk dalam sprint backlog tadi. Oke, lanjut. Nah, daily scrum adalah rapat maksimal. Ya kenapa dibilang ada istilah daily stand up ya gitu ya. Karena ekspektasinya memang semua tuh ya cukup ngasih update. Pekerjaanku sudah 50%, hari ini kerjaan ini, besok tinggal ini. Ya, harusnya kan semenit 2 menit lah cukup lah ya begitu ya. Ya karena memang supaya nggak terlalu jadi ritual yang bayangin kalau setiap hari harus meeting 1 jam. Itu pasti kan ya kecuali memang intens dan asik memang semuanya memang merasa butuh gitu ya. Karena ada case gitu nggak masalah. Tapi memang di desainnya sebenarnya 15 menit aja. Makanya ada istilah daily stand up sambil berdiri supaya orang nggak bertah berlama-lama. Kalau misalnya stubborn meeting duduk di ruangan AC dikasih snack, pasti orang bakalan lama ya ngobrol ya jadinya. Ini makanya dibuat daily stand up. Bahkan saya sempat dengar ada yang lebih ekstrem lagi ya, push up sambil push up gitu ya. Bakalan lebih pengen cepat-cepat lagi orang nyelesain reportnya ya. Oke, nah ini ya, daily scrum itu daily stand up ya. When stand up during sprint, there is a daily stand up meeting every day ya. Because this meeting are done daily ya kan, jadi harusnya sudah ke detect ya. Nah, sprint akan dilakukan demonstrasi ya, mengenai fitur yang telah dikerjakan dalam satu sprint untuk memastikan bahwa fitur telah dikerjakan dengan baik. Ya, hasil pekerjaan disampaikan pada pemegang kepentingan ya, untuk dapat feedback bahwa oke udah benar gitu ya. Baru bisa kita tutup ya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Apakah yang dipakai bendel tinggal sudah masuk semua? Ya sebenarnya sekali lagi toolsnya ada macam-macam Pak ya, tapi prinsipnya sama semua. Tapi ada beberapa pendekatan yang beda lah ya dalam membuat hierarkinya gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak terlalu major sih selama kita bisa mau adaptasi begitu ya dengan hal tersebut. Jadi bahkan eh, Docs dan spreadsheet pun bisa menjadi tools juga begitu ya Pak ya. Jadi eh, tapi memang beberapa tools yang memang sudah bilang agile project management tools itu memang dia sudah punya terminologi dan hierarki yang saya sampaikan di webinar kali ini gitu. Selain menggunakan Trello and it ends belum pernah saya Pak pakainya. Saya pakainya Atlassian, Open Project pernah sama ini Taiga ya Pak ya. Lalu izin bertanya lagi Pak Dodi, apakah Pak Dodi menjelaskan bagaimana peran product owner dalam framework Scrum? Ya dia yang mengerti apa yang dibutuhkan dalam project ini Pak, product owner. Jadi dia tahu kita lagi nggarap project apa, eh, produk yang diharapkan seperti apa. Kira-kira begitu Pak. Oke lanjut ya. Nah completion ya, Eh, ketika sudah direview ya kan, to accept the completed the sprint ya udah itu menjadi sebuah working increment software atau incremental tadi ya saya bilang ya. Oke. Dan sprint kita tutup dan kita mulai dengan pekerjaan baru. Nah, kalau retrospektif ini pekerjaan yang tetap berjalan ya kan yang sudah berjalan kita lihat kan kalau kemarin kok kacau banget sprint kita ya kok eh, dari 10 tas hanya 2 tas yang selesai. Ya, itu kita retrospektif apa sih yang terjadi gitu ya.
Nah, supaya nggak terjadi lagi di sprint berikutnya. Ya, permasalahan yang improvement apa yang harus kita lakukan. Kalau sudah baik ya nggak apa-apa. Kita udah baik, berarti bisa kita improve, gitu kan? Oke, retrospektif ini ya. Improve the process if necessary. Oke, artefaknya produk backlog adalah produk goalnya ya. Ini tadi ya, produknya apa yang mau kita buat ya dalam proyek ini, gitu ya. Terus sprint backlog, increment itu adalah potentially releasable product increment, ya. Jadi atau eh, jadi definisinya sudah bisa dianggap sebuah increment adalah dia memenuhi definition of done ya. Oke, lalu ini, nah produk backlog adalah ini ya, list of, nah ini requirement-nya apa, jadi produk backlog ya. Terus nanti dimasukkan ke dalam sprint backlog, dikerjakan di tiap hari di daily scrum, pada akhir sprint, sebelum akhir sprint lah, 1 hari sebelum akhir sprint misalnya kita review, baru kita close. Lalu kita retrospektif, gitu ya. Scrum timnya adalah ini, ya. Dia selalu menanamkan kualitas pada definition of done ya. Nah ini product owner ya, maksimalkan nilai produk yang dihasil dari kinerja tim Scrum team ya. Jadi mengembangkan secara eksplisit ya, dan mengkomunikasikan apa sih goalnya produk yang mau kita buat gitu ya. Dan dia bisa memprioritaskan produk backlog. Ini ya kadang ya PM ya juga bermain di sini ya. Kalau ini ya itu tadi ya, bisa sebagai jabatan seremonial aja ya, kadang dirangkap aja. Selama seluruh tim paham Scrum, nggak ada masalah sih ya. Oke, nah ini ya Scrum role-nya. Nah ini kan ya kadang makanya di PM di sini juga ya. Nah sebenarnya project management function are distributed among this role gitu ya. Tapi yang paling kental sebenarnya di sini ya. Yang apa namanya, memastikan bahwa semua berjalan dengan baik. Kalau development team ini lebih ke teknikalnya ya. Kalau ini ketika acara Scrum-nya berjalan, dia yang lebih memfasilitasi ini yang scope-scope-nya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ringkasannya ya, udah kayak tadi ya. Nah, ini toolsnya ya. Nah, ini Taiga versus Trello ya. Jenis frameworknya dia Kanban, Kanban murni sih aslinya ya. Tapi kalau pakai plugin bisa support ke Scrum. Kalau Taiga sudah Scrum dan Kanban, makanya kita nanti lebih ke Taiga ya. Kalau Trello saya rasa teman-teman sudah biasa ya. Sangat mudah dan cocok untuk pemula, sedikit lebih kompleks, cocok untuk tim teknis. Ya, ini ada breakdown chart, coba nanti saya lihat ya. Velocity, issue tracking. Nah, issue tracking ada ya. Lalu bisa diintegrasi ya. Kalau keluarga Atlassian sih bagus ya. Nah, ini ya. Oke. Gunakan Trello jika Anda membutuhkan kesederhanaan dan visualisasi cepat untuk tracking tugas ya. Gunakan Taiga jika Anda ingin mengelola proyek secara dengan praktik Scrum ya. Jadi kalau teman-teman memang mau praktikkan yang kita pelajari di webinar ini, eh, ya ini kita pakai Taiga. Oke, demo ya. Nah, di Taiga itu nanti ada istilah epic, user story, dan task ya. Jadi epic adalah kumpulan dari beberapa user story yang, jadi dia hierarki paling tinggi ya, yang memiliki tujuan atau fitur besar yang sama ya. Jadi ini biasanya yang menggambarkan fungsionalnya ya, perfungsionalnya dari sebuah produk ya. User story adalah deskripsi singkat kebutuhan fungsional dari sudut pandang pengguna akhir. Jadi biasanya dari sisi user, makanya namanya user story kan.
Jadi kita menempatkan sebagai user begitu ya kan, bahwa kita butuh eh, lebih detailnya. Misalnya kayak fungsi registrasi dan login. Ya dia misalnya saya ingin login dengan Google, SSO Google gitu kan. Dari user kan ada yang pingin gitu. Malas aku bikin-bikin user-user lagi. Ada nggak ya login pakai Google gitu ya? Kan sekarang zaman sekarang gitu ya. Beberapa program eh, bisa login pakai Google aja gitu ya. Jadi kita nggak usah nginget-nginget lagi buat user baru. SSO-nya Google ya. Nah, nah ini yang paling kecil ya tas ya. Jadi ketika kita membuat pekerjaan dengan cara agile, sebisa mungkin kita segranular mungkin. Jadi kita tuh bisa ngukur. Sebisa mungkin yaitu bikin form login. Nah, itu kan bisa kita ukur kan? Ya nggak? Sejam gitu ya misalnya kan? Segranular mungkin. Baru bikin panggil API-nya. Itu berapa jam gitu kan? Lalu bikin API backend-nya. Itu berapa jam? Bikin tabel loginnya. Itu berapa jam? Kan bisa diukur ya. Nah, segranular itu gitu ya. Jadi biasanya satu story terdiri dari berapa tas. Jadi di Taiga paling kecilnya adalah tas gitu ya. Nah, ini yang saya bilang bisa jadi di mana? Di Jira punyanya Atlassian bisa jadi beda, di Open Project bisa jadi beda gitu ya. Tapi selama teman-teman mengetahui bahwa eh, ada maksudnya tugas yang akan dikerjakan oleh seseorang itu harus segranular mungkin gitu ya. Ini contoh Epic ya, autentikasi pengguna atau login dan registrasi. Nama Epicnya autentikasi pengguna. Deskripsinya pengguna harus dapat mendaftar, login, dan mengatur ulang kata sandi mereka secara aman melalui antarmuka aplikasi. Nah, ini Epicnya ini. Nah, terus dipercaya dari user story ya. Mulai dari registrasi akun baru. Nah, ini biasanya ngomongnya begini. Sebagai pengguna baru, saya pingin apa? Ini aktornya, subjeknya. Ini apa nih? SPO ya, prosesnya, predikatnya, ya kan? Ini alasannya gitu ya. Jadi ini yang dia mau supaya dia dapat apa, dapat value apa gitu loh. Nah, gitu ya. Nah, ini yang nanti akan masuk ke dalam taiganya ya. Desain UI halaman registrasi ya. Ini kan dari sisi desain. Ini kan kita bisa memperkirakan kan berapa jam tuh. Nah, tambahkan validasi format email dan password. Nah ini tadi yang kadang kalau orang nggak tahu ada toolsnya, bisa jadi dia bikin fungsi sendiri. Ya itu kan. Kadang makanya kita butuh orang senior kan gitu. Bahwa, oh ada kok ini library-nya tinggal pakai gitu kan. Atau pakai framework mini udah otomatis ada misalnya. Nah, buat endpoint-nya ya kan di backend. Simpan ke database. Nah, begitu ya. Terus ini kalau yang sudah ada login dia sudah punya akun dia akan login. Terus dia juga yang sudah punya akun bisa punya fitur lupa password. Nah, ini juga bisa login dengan SSO Google. Gitu. Oke, sebelum demo mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita coba Trello dulu ya. Kalau Trello itu ya ini card-card begini ya. Ini bebas sih kita mau isi apa aja. Pokoknya dia sebuah card gitu ya. Sebuah swimline lah ya. Atau board swimline ya. Swimline-nya gini. Nanti kita bisa buat sebagai to do, progress, apapun ya. Ini bebas banget kita bikinnya. Nah, nanti kuncinya di setiap card-nya itu coba tes dua. Di setiap card itu kita bisa detailing ya. Kita bisa kasih due date-nya kapan, start date sama due date-nya kapan gitu ya. Nanti dia kan ada ngasih kayak warning gitu ya. Kita bisa kasih bentuk-bentuk checklist ya. Nggak ada ini. A, B, C. Nah, nanti kan kita bisa kalau udah selesai kita cek.
33% selesai cek gitu ya. Terus bisa kita kasih orangnya siapa aja. Jadi nanti dia akan notice email-emailnya, locationnya. Bahkan kita bisa kasih field-field sendiri ya kan. Kayak gini prioritasnya gimana ya kan. Apakah high, apakah medium, low gitu ya. Nah ini priority misalnya high gitu. Lalu bisa kita kasih label ini pekerjaan apa atau misalnya pekerjaan riset gitu misalnya. Ya begitu ya. Nanti ini bisa digeser-geser aja. Nah, di sini kan nggak kelihatan hierarki Scrum-nya gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk Trello sampai sini? Nggak ada ya. Oke, sekarang kita Taiga ya. Coba saya buat project baru. Ini project ya. Nah ini ya. Kita coba yang Scrum aja. Webinar. Nah, mau public atau private ya, bebas ya. Oh, description-nya aja. Demo webinar. Nah, ini Epic-nya tuh dibukanya di sebentar setting kayaknya ya. Oke. Nah ini, eh, Epic-nya, ya Epic-nya udah Pak ya? Ada kayaknya apa aktifin Epic-nya saya agak lupa coba mana ada. Ini untuk apa namanya? Default-defaultnya ya, default-defaultnya yang bisa kita ini. Backlog. Wait, sebentar Epic-nya ya, cara buka Epic sebentar. Wait. Di Taika ya. Project setting, ini apa setting? Setting, terus modules. Modulesnya mana modules. Ah, susah ini. Lupa saya ya. Atribut status members permission. Oke, pakai yang ini aja ya. Project kayak yang satunya aja ya. Karena waktu. Nih, nah ini saya udah buka ya. Ini ketiknya. Sekarang kita contoh bikin epic ya. Ini ya, ini tadi saya udah bikin epic ya. Caranya add epic gitu ya.
Eh, Ambil yang dari ini aja tadi ya. Nanti sih kalau punya registrasi gitu ya. Mm-mm. Baru kita, sorry, mana ya dia tadi ini ya. Dan nanti kalau ada eh, attachment, ini berarti dia client requirement ya. Nanti kalau misalnya dia keblok, misalnya dia harus, misalnya kita harus langganan Google dulu gitu ya. Ini berarti kita blok. Nanti kita bikin aja issue atau apa, eh, harus punya akun Google dulu atau langganan Google, apa namanya, Workspace ya, Google Workspace dulu misalnya begitu. Nah ini ya, kita udah punya Epic. Nah di dalam Epic nanti ada user story kan. Atau kita bisa masukin ke dalam backlog dulu. Nah sini backlog. Nah di sini kita nambah user story. Add user story. Nah ini ya. Terus ini, oke. Nah, nah ini juga yang uniknya di mana? Taiga ini dia langsung ya, dia langsung mendefinisikan UI-nya itu berapa persen, berapa, bobotnya berapa. Nah ini kalau teman-teman atau rekan-rekan webinar, sobat-sobat suhu lihat ya, ini angkanya begini. Kenapa angkanya begini? Ini adalah angka Fibonacci ya, kalau tahu Fibonacci ya. Fibonacci ini semua di alam ini kan apa, golden ratio istilahnya ya. Logonya Apple itu kenapa kelihatan bagus, dia pakai Fibonacci ini ya. Apa namanya, ukuran-ukurannya. Kenapa dipakai? Karena kalau kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, gimana teman-teman ngukurnya? Lebih mudah kan kalau misalnya bandingin 1, 2, 3, habis itu 3 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 10. Kan kita bisa ngerasakan, oh lebih berat. Ini agak berat nih, kita bisa ngasih misalnya 5 ya kan. Terus ini berat banget nih, kita bisa ngasih 20 misalnya gitu. Bobotnya. Dibanding kalau urut 1 sampai 10, meskipun nggak harus ya, meskipun nggak harus, tapi standarnya mereka pakai Fibonacci itu tadi ya. Nah ini misalnya UX-nya gampang ya, ya kita kasih, kalau mau bagus 3 lah gitu. Desainnya mungkin karena yang tuntutannya yang keren 5 gitu. Frontnya yang tadi ada apa, validasi-validasi ini. Backendnya karena apa namanya, karena pakai API secure apaan misalnya gitu. Oke ya, ini kita kasih story point. Nah ini nanti bisa jadi untuk acuan kita. Satu orang dia baru dapat, satu orang sanggup misalnya 1 minggu atau 2 minggu 40 poin misalnya 2 minggu gitu ya. Ya udah, kita kan bisa ukur kan, eh, ini apa namanya, eh, masih bisa nggak dikasih tas lagi orang tersebut. Ini misalnya mau kapan ya, selesainya misalnya, gitu ya. Nah ini kalau nanti punya banyak, ini kalau apa namanya, eh, ini requirement dari tim ya. Kita ngasih label aja sih. Ini lebih ngasih label. Nah, ini kita udah punya satu user story ya. Nah, di dalamnya kita bisa kasih task nanti ya. Nah, ini task. Tambah lagi. Hmm, save dulu.
Oke, tambah lagi terakhir ya. Nah, ini kan sangat granular ya. Bisa banget kan kita ukur kan, butuh waktu berapa lama. Nah, pentingnya seperti itu. Jadi kita bisa sizing dengan tepat ya. Oke. Nanti kita bisa lihat dalam Kanban-nya. Oh, ini belum tak masukin dalam Scrum. Nah, yang tadi kita buat itu masuk semua dalam backlog ya. Nah, ini misalnya kita mau buat sprint baru ya, webinar. Nah, defaultnya dia 2 minggu nih. Jadi baiknya memang teman-teman mungkin hari Senin ya, taruh di Senin aja. Senin tuh, kok Juli? Misalnya, eh, oh karena saya udah nyoba buat beberapa sprint tadi sebelumnya. Sampai di, oh Juli tanggal 1 ya. Nah, misalnya lah ya. Ya, nah ini, nah dia udah, nah ini kosong ya, dia masih kosong ya. Kita masukkan ke sini misalnya. Nah, udah. Nah, udah muncul ya. Ini user story-nya ya. Udah disambung ke Epic-nya belum tadi ya? Link to Epic. Nah ini, saya. Kita lihat di Kanban-nya. Oh, Kanban-nya yang ini tadi, yang sprint yang tadi. Sprint webinar ya, sprint webinar. Nah ini. Ya udah, kalau ya, nah ini udah sama ya. Kalau udah in progress gini. Ini, misalnya udah close, 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 close ya. Close, selesai. Ya, ini nanti tinggal kita set. Nanti kan kita, eh, secara ini udah 100% nih dia nih. Selesai ya. Tapi ini statusnya harus kita sesuaikan juga nanti ya. Nah, ini. Dan coba kita lihat Kanban. Oh, Kanban yang ini. Kanbannya kita belum start, soalnya ada 2 Kanban ini. Bagusnya memang ditutup dulu ya satu sprint. Nah, ini. Oke, kita juga bisa buat isu ya. Isu itu lebih kayak bug lah begitu ya. Misalnya apa, desain belum, apa namanya, responsif. Responsif isu. Responsive design. Butuh desain gitu ya. Tipenya apa? Dia tipenya bug ya misalnya ya, atau enhancement tipenya dia. Tingkat apa namanya, dampak dampak dampaknya lah ya, dampaknya itu apa? Ya cuma responsif mungkin minor lah ya. Priority-nya normal. Oke udah. Dah, ya udah sama. Nanti ini lagi progress misalnya ya. In progress. Ya gitu sih, ya cuman lebih ini aja ya, lebih mudah ya daripada kita membuat catatan ya. Tentunya dengan board ini lebih mudah ya dikelola, di monitor ya. Nah itu dari saya. Mungkin saya kasih 5 menit lagi ya untuk jawab pertanyaan. Setelah itu saya kembalikan ke Mbak Arus. Mohon maaf ya agak over ini waktunya.
Siap, Pak Doni. Berarti Ya, ini sudah selesai Pak ya materi ya, demonya juga. ini coba ada pertanyaan ya. Pak Dem, misalnya berenang Terelo dan Taiga yang lebih efektif mana, Pak? Nah, ini tadi udah dijawab ya, Pak Alfian ya. Kapan menggunakan Trello, kapan menggunakan ini ya. Nah, ini menggunakan Trello, kesederhanaan, visualisasi cepat. Nah, kalau udah mau mainan Scrum ya Taiga, Pak, yang dipakai, Pak. Oke, itu ya. Saya kembalikan ke Mbak Rus. Dari saya, ya, selanjutnya apa ya? Kalau memang untuk karir, bisa mengambil sertifikasi BNSP dulu ya, bersama suku misalnya begitu ya. Tentunya mungkin dengan pelatihannya dan eh, pembekalan untuk sertifikasinya. Oke, itu dari saya. Mohon maaf jika selama penyampaian ada kekurangan atau kekeliruan atau ya hal-hal yang tidak membuat nyaman. Saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada webinar kali ini. Silakan, Mbak Rus. Siap, terima kasih banyak Pak Doni atas materi yang luar biasa ya, Sobat Semua semuanya. Sepertinya dari tadi juga banyak yang antusias untuk menyimak nih, Pak. Dan untuk spesial webinar hari ini, kita live-nya nggak hanya di Zoom ya, teman-teman. Ada Sobat Suhu juga yang saat ini sedang live di YouTube seperti itu. Tapi dari tadi sepertinya yang dari YouTube nih belum ada yang mau bertanya nih, Pak Doni. Tapi berhubung karena acara kita sudah di penghujung, sudah lebih dari pukul 3 sore, jadi sepertinya Suhu sudah saatnya pamit undur diri nih teman-teman, sayang sekali ya waktu kita terbatas, tapi jangan khawatir, kita akan bertemu lagi dan tentu saja dengan materi-materi webinar yang lebih menarik lagi di depan. Seperti itu ya Pak Doni. Izin sebelum saya tutup nih Sobat Suhu semuanya, izin reminder sekali lagi buat Sobat Suhu yang mau mendapatkan sertifikat ya untuk webinar hari ini, jangan lupa mengisi form feedback yang sudah kami share di kolom chat Zoom. Untuk yang baru join dan mungkin tertinggal bisa screen capture. Di sini sudah ada barcode-nya. Nanti tinggal diisi dan kami tunggu maksimal sampai malam ini saja ya, teman-teman. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, izin saya lanjutkan untuk informasi perkenalan mengenai suhu ya, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman yang masih stay tune dari awal sampai akhir. Dan tadi kalau misalnya kita mau kelas balik, kita udah belajar banyak hal ya mengenai project management dengan agile seperti itu. Dan tadi juga ada beberapa tools agile yang teman-teman bisa pakai seperti Trello dan juga Taiga. Dan tadi juga sudah ada demo dari Pak Doni. Dan nanti untuk record akan kami publish di Suhu TV, jadi teman-teman bisa nge-recall lagi untuk materi webinar hari ini. Nah, ini sekilas informasi mengenai layanan Suhu ya, teman-teman, buat terkhususnya teman-teman yang baru join dan baru tahu Suhu itu apa sih seperti itu. Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting, kami merupakan lembaga pelatihan dan juga konsultan IT yang berkantor pusat di Yogyakarta dan kami juga memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta. Dan diantaranya layanan utama kami, pertama ada pelatihan dan sertifikasi sebagai solusi peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dengan materi hard skill dan juga soft skill untuk mendukung tugas dalam organisasi. Dan yang kedua, ada jasa konsultan TIK sebagai solusi implementasi teknologi informasi terkini untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan yang terakhir ada event spesialis sebagai solusi penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan fokus pada hasil dan didukung penyelenggaraan secara profesional. Nah, selanjutnya untuk pelatihan dan sertifikasi IT di Suhu itu ada apa aja di sini seperti yang ada di paparan ya, teman-teman. Di antaranya ada materi IT Management, IT Security Training, Development Training, Mobile Application Development Training, dan masih banyak lagi. Dan teman-teman semuanya bisa cek informasi ini di website kami yaitu suhu.co.id. Selain pelatihan IT, kami juga ada pelatihan SDM, diantaranya mengenai pelatihan SDM personal dan team development, special skill development, public relation atau PR, office aplikasi perkantoran dan multimedia, serta pelatihan keuangan, audit, dan juga perpajakan. Dan informasi ini juga teman-teman bisa akses di website kami, yaitu di suhu.co.id ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pelatihan-pelatihan suhu yang bisa teman-teman lihat di paparan, di sini kami ada corporate training untuk materi IT SDM, dan juga ada specific training serta sertifikasi BNFSP ya. Dan tentu saja di Suhu juga sudah dilengkapi sertifikasi internasional juga bagi sobat Suhu yang sedang mencari referensi untuk mendapatkan sertifikat internasional. Nah,
teman juga bisa menemukan informasi ini di media sosial kami lainnya, baik Instagram, website, TikTok, LinkedIn, dan masih banyak lagi ya. Seperti itu. Silakan nanti kalau misalnya ada kebutuhan terkait training bisa langsung hubungi admin. Nah, untuk jadwal corporate training terdekat yang kiranya sehubungan nih dengan materi yang sudah dipaparkan Pak Doni hari ini, di antaranya kami ada pelatihan sertifikasi, skema ICT Project Manager, kemudian juga untuk sertifikasi IT Project Supervisor, dan juga pelatihan IT Project Management, serta Agile Project Management Essentials. Dan teman-teman bisa mendapatkan referensi, deskripsi, kemudian juga silabus materi pelatihan ini di website kami, yaitu suhu.co.id ya teman-teman. Nah, ini untuk sekilas tampilan yang ada di website kami. Sudah lengkap, ada judul kelas atau kegiatannya, kemudian ada deskripsi, dan juga nanti materi apa saja yang kira-kira nanti akan dipelajari, dan tentunya juga harganya yang nanti bisa teman-teman ikuti. Untuk detail-detail lebih lanjutnya nanti silakan bisa hubungi admin seperti itu. Di sini untuk Agile Project Management Essential, kemudian ada pelatihan IT Project Management, ada juga untuk Certified IT Project Supervisor, Certified ICT Project Management, dan masih banyak lagi tentunya ya, terkhusus untuk materi-materi pelatihan IT yang teman-teman bisa ikuti. Nah, kemudian untuk next event suhunya ada apa lagi nih, terkhususnya untuk rekan-rekan Bapak Ibu dari instansi pemerintahan yang mungkin saat ini juga sedang join, dan juga event ini sebetulnya terbuka juga ya untuk umum. Jadi silakan bagi Sobat Su yang join di webinar hari ini bisa ikutin webinar kami selanjutnya untuk webinar statistik sektoral membangun data berkualitas untuk kebijakan yang tepat. Nah, untuk event ini akan berlangsung di minggu depan, tepatnya hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 pukul 10 sampai 11.30 WIB, dan acara ini akan disiarkan secara live via Zoom meeting ya. Dan event ini nanti akan dihadiri narasumber yaitu Ibu Meda Wardani, trainer dan statistisi ahli muda yang tentu saja pengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Silakan nanti Sobat Su bisa langsung daftar di link tertera atau kepoin juga di Instagram kami satunya, yaitu di ppid.by.suhu. Seperti itu ya, teman-teman semuanya. Nah, kemudian untuk media sosial kami, yaitu yang pertama ada website suhu.co.id, kemudian Instagram ada @katasuhukita, dan juga ada channel YouTube yaitu Suhu TV. Untuk webinar hari ini, recordnya nanti akan kami publish di Suhu TV ya, teman-teman, di channel YouTube Suhu TV. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube Suhu TV, karena biasanya kami akan memberikan edukasi menarik seputar informasi update di dunia IT, seperti itu. Dan yang terakhir banget sebetulnya ada TikTok ya, teman-teman bisa cari TikTok kami di Kata Suhu Kita. Jadi berbagai platform media sosial kami biasanya memberikan banyak informasi terkini seputar dunia IT, dan tentu saja untuk update event menarik lainnya yang Sobat Suhu bisa ikuti. Baik, itu saja sekilas informasi tambahan mengenai perkenalan Suhu dan juga next event yang akan ada di Suhu. Dan terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Sobat Suhu yang sudah join dari awal sampai akhir dan selalu antusias untuk mengikuti webinar-webinar di Suhu setiap bulannya. Dari saya cukup sekian ya, Pak Doni. Terima kasih banyak Pak Doni atas waktunya. Semoga next kita juga bisa dibersamai lagi oleh Pak Doni dengan materi-materi yang tentunya luar biasa ya, Sobat Suhu. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Stay curious, stay chill, and stay with Suhu. Bye-bye semuanya. Terima kasih Ya, banyak. Terima kasih selamat banyak sore Pak semua. Doni. Selamat Ya, sore. sama-sama ya.